Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtada. Nah, yang kalau dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi apabila kalian ada yang menyebutkan jumlah ismiyah, maka itu kalian fokus saja ke kata mubtada dan khobar. Dan ini juga persamaan dari bahasa Indonesia. Kalau disamakan dengan bahasa Indonesia itu mubtada itu adalah sebagai subjek dan khobar itu adalah sebagai predikat. Nah, kita ke pengertian terlebih dahulu. Mubtada adalah al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamil lafziyati. Itu mubtada adalah isim yang dirofakkan, isim yang dibaca rofa yang kosong dari amil-amil lafziyah. Jadi mubtada itu adalah kalimat isim yang beri'rab rofa dan kosong dari amil-amil lafziyah. Amil itu apa sih? Amil itu adalah kalimat yang mempengaruhi pada kalimat kedepannya. Seperti itu. Amil itu terbagi menjadi dua, hiji satu amil lafziyah, yang kedua amil ma'nawi. Amil lafziyah itu kalimatnya seperti fi'il atau mubtada, itu termasuk amil lafziyah juga. Sedangkan amil ma'nawi itu adalah amil yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Seperti apa yo? Awas, otaknya jangan kemana-mana. Yang selanjutnya, sedangkan pengertian khobar adalah al-ismul marfu' al-musnadu ilaihi. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang bersandar kepada mubtada. Jadi isim itu bersandar pada si mubtada itu, dan khobar itu adalah sebagai yang memperjelas tentang keadaan si mubtada itu. Jadi mubtada tidak akan bisa mengerti tanpa adanya khobar. Jadi mubtada tidak bisa datang sendirian. Khobar juga tidak akan bisa ada khobar kalau tidak ada mubtada. Itu secara dasarnya. Walaupun dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya atau yang lebar penjelasannya itu akan ada lagi seperti itu, yang agak sedikit berbeda. Yang selanjutnya, syarat mubtada. Syarat mubtada. Syarat mubtada ini diambil dari pengertian di atas. Yang di atas kan tadi al-ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyati. Kalimat isim. Nah, maksud kalimat isim ini tidak menggunakan isim nakiro. Dalam artian kalau tidak, berarti lawannya menggunakan isim ma'rifat. Terus apa bedanya nakiro sama ma'rifat? Nakiro itu adalah isim yang maknanya khusus, sedangkan nakiro isim yang maknanya umum. Tentu. Jadi mubtada itu harus menggunakan isim yang maknanya khusus. Lebih gampangnya lagi, isim ma'rifat itu isim yang isim yang secara khusus maknanya. Contoh Jaidun. Berarti Jaidun itu adalah isim ma'rifat gitu, karena khusus untuk Jaid, itu untuk isim yang bernama Jaid. Yang kedua, beri'rab rofa, maksudnya berharkat akhirnya beri'rab rofa. Tuh. Yang ketiga, kosong dari amil-amil lafzi, yaitu tidak diawali oleh kalimat lain di awalnya. Contoh Jaidun. Jaidun ini bisa dikatakan mubtada. Kenapa? Yang pertama, Jaidun itu adalah kalimat isim. Nah, apa tanda isimnya? Yaitu ada tanwin. Dan isimnya juga isim ma'rifat. Yang kedua, i'rabnya rofa. Nah, karena di sana di akhirnya ada harkat dhamma gitu. Yang ketiga, kosong dari amil-amil lafzi, dan Jaidun itu juga kata Jaidun itu tidak ada kalimat-kalimat yang sebelumnya. Yang kedua, syarat khobar. Syarat khobar itu yang pertama bersandar pada mubtada sehingga menjadi penyempurna dari mubtada tersebut. Jadi mubtada itu tidak akan bisa sempurna tanpa adanya khobar. Jadi khobar itu sebagai penyempurna. Gitu. Yang kedua itu secara asal terbuat dari isim nakiroh. Jadi khobar itu harus menggunakan isim nakiroh. Contoh yang di sini Jaidun qaimun. Yang jadi contoh khobarnya adalah kata qaimun. Kenapa? Karena
Pertama, qaimun itu bersandar pada mubtada. Mana mubtadanya? Zaidun. Itu. Dan qaimun juga itu menjadi penjelas dari lafaz zaidun. Jadi ketika kalian berbicara zaidun saja, kata zaidun saja itu tidak akan dimengerti. Perlu ada yang menjelaskannya. Apa yang menjelaskannya itu disebut dengan khobar. Yang kedua, secara asal terbuat dari isim nakiroh. Qaimun juga itu isim nakiroh, tidak khusus tapi umum. Contoh qaimun, berarti siapa yang berdiri? Boleh itu kucing, boleh itu manusia, boleh juga apa, terserah. Ketika ada kata qaimun saja. Tapi di sini itu khusus bahwa yang berdiri itu adalah Zaid. Kenapa? Karena di awalnya ada kata Zaid gitu. Yang selanjutnya, ketika kita berbicara tentang mubtada dan khobar, tentu harus ada kesesuaiannya. Harus sesuai antar mubtada dan khobar, sehingga tidak rancu dalam mengucapkannya. Dalam hal ini ada 3 poin berkaitan dengan kesesuaian mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus rofa atau marfu. Harus marfu atau rofa. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun di sini itu beri'rab rofa, sedangkan qaimun juga itu beri'rab rofa. Tuh. Jadi tidak boleh Zaidun beri'rab rofa, qaimun beri'rab nasab. Zaidun beri'rab rofa, qaimun beri'rab jar. Itu tidak boleh. Tapi si mubtada dan khobar harus ada kesesuaian bahwa si mubtada rofa dan khobarnya juga harus rofa. Yang kedua, mubtada dan khobar harus sama dalam mufrad. Nah, apa yang disebut mufrad? Mufrad itu menunjukkan satu. Contoh, mubtadanya harus maknanya satu dan khobarnya juga harus maknanya satu. Di sini dicontohkan dengan kata Muhammadun talibun. Muhammad seorang murid. Nah, Muhammad itu satu menunjukkan satu orang laki-laki yang bernama Muhammad. Nah, yang kedua, talibun juga menunjukkan satu murid. Jadi itu mubtada'nya mufrad dan khobarnya juga mufrad. Yang kedua, at-talibani mujtahidani. At-talibani itu menunjukkan makna tasnya. Tasnya itu apa? Itu menunjukkan dua atau ganda. Apa tandanya? Yaitu tanda tasnya itu di akhir kalimatnya itu diakhiri dengan alif dan nun. Nah, ketika beri'rab rofa. Jadi at-talibani itu adalah kalimat yang tasnya. Cirinya apa? Tandanya apa? Ada alif dan nun. Nah, mujtahidani itu sama tasnya karena ada alif dan nun. Jadi ketika mubtadanya tasnia, maka si khobarnya juga harus tasnia. Yang ketiga, ketika mubtada jama, maka si khobarnya juga harus jama. Contoh, al-mujtahiduna najihuna. Al-mujtahiduna itu bentuknya jama karena di akhir kalimatnya ada waw dan nun. Dan najihuna itu juga jama karena ada waw dan nun. Jadi ketika bisa diambil kesimpulan sementara bahwa ketika mubtada mufrad maka si khobar pun harus mufrad. Ketika mubtada tasniyah maka si khobar pun harus tasniyah. Dan ketika si mubtada jama maka si khobar pun harus jama. Yang ketiga, jika mubtadanya mudzakkar menunjukkan pada laki-laki maka khobar pun harus mudzakkar. Jadi harus kesesuaian antara si mubtada dan khobar dalam bentuk jenisnya. Ketika mubtada mudzakkar maka si khobar pun harus mudzakkar. Contoh, Muhammadun itu adalah menunjukkan satu orang laki-laki. Kalau laki-laki itu kan mudzakkar, arti Muhammadun itu mudzakkar, maka si khobar pun juga harus mudzakkar. Talibun itu juga satu orang murid laki-laki itu mudzakkar. Jadi si mubtada mudzakkar maka si khobar pun mudzakkar. Sedangkan yang kedua, jika mubtadanya muannas menunjukkan pada perempuan maka khobar pun harus muannas. Contoh, Fatimatun thalibatun. Fatimatun muannas, satu perempuan. Nah, thalibatun juga sama, itu menunjukkan satu murid perempuan. Terus apa bedanya antara muannas dan mudzakkar? Antara mudzakkar dan muannas bedanya, ketika mudzakkar itu biasanya tidak ada ta marbutoh setelahnya atau di akhirnya. Contoh, Muhammadun ada ta marbutoh di akhirnya? Tidak. Thalibun ada ta marbutoh di akhirnya?
tidak berarti kalimat itu adalah mudzakkar. Yang kedua, ketika muannas di akhir kalimatnya biasanya kebanyakan menggunakan tak marbutoh. Contoh Fatimatun. Fatimatun mudzakkar muannas. Muannas karena ada tak marbutoh di akhirnya. Tholibatun mudzakkar muannas. Muannas karena ada tak marbutoh. Kita ambil contoh di sini, kita gabungkan antara kesesuaian yang ketiga itu. Kesesuaian dari ropanya, dari i'rabnya, yang kedua dari jumlahnya mufrad mudzakkar, mufrad tasniyah jamaknya, yang ketiga dari jenisnya mudzakkar dan muannasnya. Kita gabungkan al-ustadu. Al-ustadu itu adalah kalimat isim. Nah, i'rabnya rofa, tanda i'rabnya dhamma. Mufrad tasniyah jamak itu adalah kalimat mufrad. Nah, berarti itu al-ustadu itu mubtada. Ya, mufrad, mudzakkar muannas, mudzakkar. Karena tidak ada tak marbutoh, berarti itu adalah al-ustad itu mufrad mudzakkar. Maka si khobarnya juga harus mufrad mudzakkar. Qaimun juga sama. Al-ustadatu qaimatun. Maaf, itu salah mengetik. Harusnya al-ustadatu tidak menggunakan tanwin. Nah, yang selanjutnya al-ustadani qaimani. Terus atau gimana cara membedakan antara mufrad, tasniyah dan jamak? Gampang saja sebenarnya. Ketika kalimat itu mufrad, maka di akhirnya tidak ada alif tasniyah, alif dan nun, tidak ada alif dan nun. Yang kedua tidak ada waw dan nun, maka kalimat itu dikatakan mufrad. Ketika ada alif dan nun di akhir kalimatnya, maka itu dikatakan tasniyah. Contoh al-ustadzani, itu kan tasniyah karena ada alif dan nun. Yang ketiga adanya waw dan nun, maka itu dikatakan jamak mudzakkar. Itu contoh-contohnya. Untuk lebih jelasnya bisa ditambahkan di kolom komentar atau nanti kita pas pembelajaran di grup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau tidak mengerti silahkan kalian tanyakan lagi kepada yang lebih mampu atau yang kepada lebih menguasai tentang materi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.